Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Air Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan terakhir, pertemuan ke-6 dalam pembahasan bab alat optik dengan subbab teropong panggung atau teropong sandiwara, atau anak muda menyebutnya rora. Baiklah, kita akan menuju ke teropong sandiwara. Baiklah, kita menuju ke teropong sandiwara atau teropong panggung. Mata pengamat berakomodasi maksimum. Jadi sementara ini mata berakomodasi maksimum. Walaupun jarang orang melihat sandiwara itu dengan berakomodasi maksimum, tapi perlu kita ketahui ini adalah masalah yang kita hadapi. Jadi kita boleh mengambil pelajaran ini. Nanti penggunaan yang sebenarnya itu berakomodasi minimum, tapi kita perlu tahu maksimum itu bagaimana. Syarat untuk menggunakan teropong: fokusnya lensa objektif itu lebih besar dibandingkan fokusnya lensa okuler. Jadi fokus objektif ini lebih besar daripada fokus okuler. Nomor 2, S aksen OB itu selalu sama dengan FOB karena bendanya jauh. Jadi kalau benda jauh, bayangannya pasti ada di fokusnya, itu selalu ya. Jadi S aksen OB, bayangan objektif itu ada di fokus objektif. Itu kalau bendanya jauh ya. 3, panjang teropong atau jarak antara lensa objektif dan okuler, itu panjang teropongnya itu sama dengan FOB, jarak fokusnya objektif ditambah min SOK ya. Kita lihat gambarnya ini. Untuk jarak antara kedua lensa itu adalah FOB. Nah, ini FOB ditambah min FOK, SOK ditambah min SOK ya. Jadi sekian ini dikurangi ini, itulah jarak ini kedua lensa ya. Terus 4, lensa okuler sebagai loop juga sekaligus sebagai lensa pembalik. Jadi tugasnya dia ada 2, 1 sebagai loop, yang kedua sekaligus sebagai lensa pembalik. Loop ya, harus kita tetap tahu loop itu bagaimana ya. Tuh ya. Nomor 5, rumus umum perbesaran bayangan gamma sama dengan FOB. FOB ini boleh, ini FOB juga, ini FOB juga ya. FOB dibagi SOK ya, dibagi SOK, ini dibagi SOK. Awas SOK negatif, tapi namanya perbesaran itu diambil harga mutlaknya. Jadi FOB dibagi min SOK, walaupun min diambil plusnya ya, harga mutlak. Tuh. Sekali lagi, ini sinar berjalannya, sinar yang jauh itu berkasnya misalnya kita ambil 2 saja. 1, sinar yang masuk vertek, sinar yang masuk ke fokusnya itu terus menuju ke lensa, terus dibiaskan sejajar sumbu terus sana ya.
Kemudian satu lagi, sinar yang melalui vertex itu terus tidak mengalami pembiasan. Nah, sebelum terjadi ini itu dihalangi. Kalau ini tidak ada, ini yang menjadi positif ini, ya, karena dihalangi itu menjadi negatif, ya. Sinarnya putus-putus. Nah, ini juga begitu, putus-putus. Terjadilah bayangan. Bayangan ini dianggap sebagai bendanya untuk okuler. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif itu, ya, itu dianggap benda oleh lensa okuler. Berarti ini benda, ya, benda yang maya, ya, tidak hanya bayangan tapi benda juga maya. Benda maya berada di belakang lensa negatif. Maka melukisnya menjadi dari ujung benda langsung ke vertex terus sama, ya. Lalu lagi dari ujung benda sejajar semua utama dibiaskan, ya, dibiaskan ke sana seakan-akan dari titik api, seakan-akan dari titik api. Nah, karena keduanya tidak mungkin ketemu, maka dicarilah ini mundur ke sana. Terjadilah bayangan. Bayangan yang berupa titik-titik. Berarti ini bayangan yang maya, ya. Bayangannya maya, tegak diperbesar. Jadi melihat sandiwara itu bayangan yang dilihat harus tegak, nggak boleh terbalik, ya. Ini adalah perjalanan sinar saat mata berakomodasi maksimum. Awas, mata berakomodasi maksimum berarti mata melihat bayangan itu di titik dekatnya, ya. Bayangan berada di jarak 25. Maka mata kita nanti di sini belakang sini itu sejauh 25, itu ya. Nah, oke. Rumusan, kembali ke rumusan. Seper SOK, kalau OB nggak masalah. OB itu S-nya jauh, ya. Bayangannya ada di titik api OB, ya, gitu ya. Tapi ini sedang kita bahas adalah okuler. Seper SOK ditambah seper S aksen OK, ya, bayangan sama dengan seper FOK. Awas, S aksen OK diganti SN, yaitu 25 kalau normal. Dan itu maya maka min. Kemudian seper FOK, fokusnya juga negatif, cekung, ya, cekung. Maka ini nanti kalau ingin mencari SOK, maka ini harus pindah ke sana, pindah jadi plus, ya. Lalu fokusnya ini tetap negatif. Jadi seper SOK sama dengan min FOK ditambah SN, ya, perkaliannya ini, perkalian ini, ya. Itu masih seper, ya, masih seper. Kalau mengambil ini saja maka dibalik, ya. Kalau SOK saja berarti FOK kali SN ini dibagi min FOK plus SN, ini SOK. Maka ini nanti boleh diganti ini, berarti FOB dibagi ini loh. Nah, kalau dibagi maka ini menjadi ke atas, ya. Ini seperti ini jadinya, ya. Silakan nanti ini FOB dibagi FOK kali SN per min FOK plus SN itu apakah jadi rumus ini, ya. Nah, ini
Ini rumus jadinya. Maka perbesaran bayangan yang diamati oleh pemirsa sama dengan fokus lensa objektif dibagi jarak fokus lensa okuler, fokus objektif, fokus okuler dikalikan min FOK per SN plus 1. Perbesar maksimum walaupun itu kalau tambah 1 itu artinya ini dikurangi 1. Walaupun dikurangi masih lebih besar kalau dikalikan dibandingkan yang minimum. Jadi hasilnya ini diambil positifnya nanti. Jadi ini dikurangi. Ini hasilnya min ditambah 1 itu artinya ini dikurangi 1. Itu perbesaran maksimum ya. Oke, begitu ya. Nanti dipelajari lagi perjalanan sinarnya. Dan ini ada lensa pembalik, ini kayak ada benda untuk ini objektif okuler, benda okuler, ini bendanya maya ya. Kalau bayang maya itu biasa, kalau benda maya itu baru kita lihat ini ada benda yang aneh ya. Oke, akan kita lihat selanjutnya bagaimana kalau berakomodasi minimum ya. Awas, ini masih tetap sama ini. Nah, lalu yang berbeda cuma ini aja. Ciri-ciri minimum bagaimana? Nanti ini rumusnya menjadi berubah ya. Oke, ini syarat nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan 5 itu tetap. Sedangkan nomor 3 itu jarak antara kedua lensa atau D atau panjang teropong itu D sama dengan FOB ya. Ini karena S aksen OB itu selalu sama dengan FOB, maka ini langsung FOB dikurangi FOK ya. Jadi untuk melihat bayangan benda yang jauh itu maka bendanya itu harus ada di sini, harus di fokusnya. Kita lihat ini. Nah, bendanya itu diletakkan di fokusnya. Ini fokusnya ini ya. Agar persis bayangannya itu jauh yang kita berakomodasi minimum. Nah, ini yang akan sering kita pakai dalam memakai teropong panggung. Selalu mata berakomodasi minimum ya. Jarang kita melihat berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum rata-rata itu bila kita menggunakan mikroskop ya. Jadi ini awas, sinar datang masuk, berkasnya masuk fokus objektif ya. Terus jajar sumber utama sana dihalangi oleh lensa okuler. Satu lagi, sinar ini masuk vertek terus bablas. Nah, terjadi bayangan oleh objektif ya. Tapi bayangan objektif ini dianggap benda ya. Bayangan objektif itu dianggap benda oleh lensa okuler. Awas, ini maya ya, dan diletakkan untuk berakomodasi minimum. Selalu bendanya ini diletakkan di fokusnya ya, di fokusnya okuler, di fokusnya okuler ya. Min SOK sama dengan FOK ya. S ini bayang bendanya itu maya, min terletak di fokusnya ini ya. Kalau tadi kita melihat pada jarak 25, sekarang jauh sekali jauh ya, karena tidak berakomodasi. Sekarang kita lihat D-nya.
jarak antar kuda lensa. Ya, ini adalah FOB boleh pakai FOB atau S aksen OB boleh ya. Selalu S aksen OB sama dengan FOB selalu itu karena karena bendanya jauh. Kita lihat di sini bahwa D-nya itu adalah pengurangnya jadi ini. Tapi awas loh, SOK-nya itu negatif loh ya. Akhirnya diperoleh rumusnya ya, seper SOK ditambah sepermin jauh yang kita lihat bukan 25 tapi jauh sama dengan sepermin SOK ya, SOK. Maka SOK kita ambil ya, ini dibagi ini, 1 dibagi tak hingga itu 0, berarti langsung ini sama dengan dia ya, berarti SOK sama dengan min FOK ya, berarti perbesarannya langsung aja SOK itu boleh diganti ini positif ya, nanti diambil positifnya FOB dibagi FOK karena SOK sama dengan min FOK. Oke, paham ya? Kita akan menuju ke problem-problemnya ya, kita lihat. Nah, ini ada problem. Tentukan perbesaran bayangan pada peristiwa di bawah ini ya. Ini ada sinar yang jauh masuk, ada lensa objektif ya, terbentuklah keduanya berpotongan di FOB selalu ya, S aksen OB sama dengan FOB itu selalu ya. Oke, terus kita lihat D itu rumusnya dalam hal ini adalah FOB ditambah min FOK ya, berarti di sini FOK sama dengan berapa? D ini ada 100, ini ada ini ada 100 ya, ini ada 90, berarti ini ada 10 ya, ini yang namanya FOK ya, ini yang namanya FOK. FOB ini ya, terus ini 90, berarti ini FOK ada 10 cm ya. Berikutnya perbesarannya sama dengan FOB per FOK ya, ini langsung positif, dibuat positif ini ya, berarti berapa dibagi berapa tadi, FOK ada 10, kemudian FOB ada 100, jadi ini ada 10 kali ya, itulah mata tidak berakomodasi. Yang dilihat adalah benda yang jauh ya, jauh. Oke, kita lihat sekarang berikutnya agar kita menjadi mantap. Nomor 2 tadi dianggap nomor 1 seperti problem nomor 1, tetapi mata pengamat berakomodasi pada jarak 60, jadi bukan maksimum tapi pada jarak 60 ya. Maka tentukan A perbesaran bayangan, B jarak antara kedua lensa ya. SOK sama dengan FOK kali S aksen OK
per min FOK plus seksen OK. SOK sama dengan berapa? Was, ini yang dilihat pengganti SN-nya tadi ya. Berarti di sini diisi 60 ya, diisi 60, ini diisi 60 ya. Oke. Terus SOK ketemu berapa ya? Ini ada ini tadi 10 kali 60 dibagi min 10 plus 60 ya. Jadi SOK-nya berapa sentimeter. Terus perbesarannya sekarang ini kan sudah ketemu. Ini tadi FOB ada 100, SOK-nya ketemu berapa tadi, sehingga ini dapat sekian kali ya. Yang terakhir B, jarak antara kedua lensa atau panjang teropong FOB ditambah min SOK sama dengan berapa. Awas, SOK ini penting, harus ketemu ini berapa ini. Awas nanti kalau di sini SOK-nya harus negatif, dijumlah jadi mengecil D-nya itu ya. Oke, itulah teropong sandiwara atau RORA yang telah kita pelajari. Nanti Anda cari bagaimana perbesaran maksimum. Ini kan belum ya, perbesaran maksimum. Nanti tolong dicari sendiri ya. Misalnya yang C itu perbesaran maksimumnya, bukan perbesaran akomodasi pada jarak 60 tapi pada jarak 25. Ini ganti aja ini 25 ya. Begitu akhirnya ketemu perbesaran maksimumnya pakai rumus biasanya itu. Oke, demikian pertemuan kali ini dengan pembahasan panggung sandiwara ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.